anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa, yaitu melalui pengajian online yang diadakan PC Pesisti Astana Anyar. Insya Allah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah rahasia ketenangan hati. Di dalam menghadapi situasi yang saat ini banyak orang yang gelisah, gundah gulana, maka dari itu ini ada resepnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kita harus husnuzon, positive thinking, prasangka yang baik, mulai dari ucapan, juga dari pola pikir kita harus berpikir yang positif-positif. Husnuzon itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kita harus baik sangka kepada Allah. Seperti keadaan sekarang ini, yaitu kita menghadapi COVID-19, virus yang tidak terlihat oleh kita. Nah, itu semua adalah kehendak Allah. Mungkin saja itu baik untuk kita, karena prasangka yang baik biasanya diberikan dalam bentuk kesenangan, juga diberikan dalam bentuk kenikmatan. Sebaliknya, prasangka yang buruk itu adalah berbentuk dalam musibah atau su'uzon. Kita diberikan penyakit, diberikan yaitu keterputusasaan, kemiskinan, kesedihan, dan lain-lain. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, walju, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan dari kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was samarot, dan buah-buahan, wa basiris sabirin, dan itu semua adalah disampaikan kepada kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Allazina idza asabatu musibah, yaitu orang-orang yang ditimpakan musibah kepada mereka, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah, maka sesungguhnya pula kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihimus shalawat, maka mereka itulah yang mendapatkan ampunan mirrobbihim, dari Tuhan mereka, warahmatun, dan yaitu mendapat kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, maka mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Ketika kita ingin hati kita tenang, kita yaitu harus terima apa yang dikasih oleh Allah, dan juga itu semua diberikan oleh Allah, maka kembali pun kita kepada Allah, maka menghadapinya kita harus bersabar. Yang susah dalam hidup itu apa? Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka dari itu kita harus husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus husnuzon kepada diri kita sendiri. Seperti contoh, insya Allah aku bisa, insya Allah aku mampu, insya Allah itu sehat. Maka dari itu semua adalah itu kita mendoktrin diri kita sendiri. Bisa dibaca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, Allah tidak akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya diri masing-masing. Yang ketiga adalah husnuzon kepada orang lain. Bisa dibuka Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Di sana dikatakan bahwa ketika kita tidak boleh merendahkan satu kaum terhadap kaum lainnya, dan perempuan tidak boleh menjelekkan kepada perempuan yang lain, bahkan kita tidak boleh memperolok-olok orang lain, dilarang kita untuk bergibah kepada orang lain, apalagi mencibir kepada orang lain, dan juga kita tidak boleh mengorek-ngorek atau mencari kesalahan orang lain. Pada saat ini bahwa kita harus mengingat kebaikan orang lain.
Yang kedua, ketika hati kita ingin tenang, ingin sejuk, yang kedua resepnya adalah kita harus memakmurkan masjid. Karena keadaan kita sekarang ini, kita tidak mungkin untuk berkumpul, sholat berjamaah di masjid, bahkan tolab ilmu di masjid, karena kita adalah sedang melaksanakan stay at home, berdiam diri di rumah. Maka dari itu kita pergunakan waktu kita, semakin banyak waktu kita di rumah, kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk hal yang lebih positif. Jauhi corona, dekati Quran. Ketika kita sedang stay at home di rumah, maka kita harus perbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menerima takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Itu pilihan, bukan pilihan kita, tetapi pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seperti datangnya corona, yang sekarang sedang ramai itu adalah makhluk utusan Allah. Makhluk itu sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Maka ketika kita menerimanya, karena kita manusia biasa, kita pasti merasakan kesal, marah, bahkan kehel, atau kita merasa sedih. Karena apa? Sekolah dirumahkan, shopping kita tidak bisa, ngaji pun diliburkan, ekonomi terpapar. Itu bukan kita saja, tetapi semua manusia yang ada di muka bumi ini, ekonomi kita terpapar semua. Nah, itu semua adalah takdir dari Allah. Karena tidak ada musibah yang terjadi pada diri kita kecuali ada takdir dari Allah. Kita bisa membuka dalam Quran surat Al-Hadid, yaitu ayat 22 dan ayat 23. Tidak ada satu musibah yang menimpa di muka bumi ini, tidak ada yang menimpa kepada diri kami semua, yaitu melainkan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, bahkan sebelum kami yaitu menciptakannya. Terus juga yang bisa kita dapat petik seperti kita mendapat musibah, ketika kita diuji dengan kegagalan, cenderung kita mendapatkan rasa putus asa, kecuali orang-orang yang percaya kepada takdir. Sebaliknya, ketika kita diuji dengan kesuksesan, kita tidak boleh sombong. Ketika kita mendapat ilmu juga sama, kita tidak boleh sombong. Ketika kita percaya kepada takdir, itu sama halnya bersamaan atau sejajar dengan husnuzon kepada Allah. Seperti mirip yang dikatakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya harta, Nabi Sulaiman kaya ilmu, tapi dia tidak sombong. Bahkan dia mengucapkan hada min fadli rabbik. Itu semua adalah karunia dari Allah. Nabi Ayub pun demikian. Allah sayang kepada Nabi Ayub dengan caranya tersendiri, yaitu dengan memberikan penyakit yang tidak ada obatnya. Yang keempat, ketika kita hati pengen senang, pengen tidak galau gitu, hati kita pengen tenang, maka rahasia yang keempat adalah curhat kepada Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 186, di sana ada ayat, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dan juga di dalam surat Ghafir ayat 60, di sana kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan kepada doa kita, karena Allah senang kepada orang yang suka meminta kepadanya. Sementara orang yang sombong, dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah berdoa kepada Allah, bahkan dia merasa sombong. Nah, itulah ketika hati kita pengen tenang, maka kita harus kembali lagi kepada ayat-ayat Al-Quran. Tadi saya sudah menjelaskan, jauhi corona, dekati Quran. Dengan 4 resep, yaitu tadi kita harus berhusnuzon, yaitu kita harus husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, bahkan kita harus husnuzon kepada orang lain. Yang kedua pun kita harus, yaitu
mendekatkan diri kita dengan tolab ilmu, yaitu kita harus introspeksi diri, yaitu kita harus memakmurkan masjid. Yang ketiga, kita harus menerima takdir dari Allah. Dan yang terakhir pun itu yaitu menjadi poin untuk kita curhat kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.